Hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, 25 kantong jenazah berhasil dievakuasi dari lokasi. Keluarga korban longsor Cisarua, Bandung Barat, tunggu kabar anggota keluarga dan saudara mereka yang hilang. Banjir masih merendam perumahan Priuk Kedamai, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka. Sempat pingsan karena kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap kondisinya membaik. Menteri Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan imbauan kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi siswa dan work from home bagi bekerja tak berlaku jika cuaca cerah. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam edisi hari ini, Minggu 25 Januari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan imbauan kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi siswa dan work from home bagi pekerja berlaku secara situasional. Pramono bilang kebijakan PJJ dan WFH hanya berlaku jika terjadi banjir dan curah hujan masih tinggi. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan imbauan kepada perusahaan dan satuan pendidikan untuk menerapkan sistem fleksibel mulai 22 hingga 28 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peringatan cuaca ekstrim yang berpotensi melanda Jakarta dan sekitarnya hingga 29 Januari mendatang. Batas waktunya kan sampai dengan tanggal 28, sekarang tanggal 25. Sehingga dengan begitu tinggal hari Senin Selasa. Kalau nanti kondisinya kemudian cerah, tidak ada ini, maka ya kita normal. Tetapi kalau kemudian kondisi cuacanya memang harus perlu ada penanganan, maka PJJ-nya tetap kita lakukan. Kita ke informasi lain, saudara. Hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Total ada 25 kantong jenazah dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi. Total ada 11 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban hilang longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini tim DVI Polri masih melakukan proses identifikasi terhadap 14 jenazah korban longsor. Pencarian korban longsor akan kembali dilakukan pada Senin pagi. Kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Inilah saudara video dari akun media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menampilkan pemandangan wilayah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat sebelum dan sesudah terjadinya bencana longsor. Nampak rumah dan perkebunan warga sebelum tertimbun longsoran pada Sabtu dini hari. Menurut BPBD Jawa Barat, bencana longsor di Kecamatan Cisarua meliputi wilayah sekitar 3 km dengan lebar 150 meter.
Lokasi longsor yang berada di kaki gunung Burangrang ini meliputi Kampung Pasir Kuning, Kampung Pasir Kuda, dan Desa Pasir Langu. Hingga Minggu malam, sebanyak 650 jiwa mulai dari lansia hingga anak-anak masih bertahan di pengungsian. Warga harus berbagi tempat di posko pengungsian yang dipusatkan di aula kantor Desa Pasir Langu pada Minggu malam. Pencarian korban longsor akan dilanjutkan pada Senin pagi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Fida, seperti apa rencana tim SAR gabungan untuk pencarian lanjutan pada esok hari? Ya, Valen dan juga saudara, malam hari tadi tepatnya pada pukul 7 ini rapat evaluasi dilakukan oleh tim SAR gabungan di posko SAR di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan evaluasi ini membahas terkait apa-apa saja rintangan-rintangan yang ditemukan oleh tim SAR gabungan selama melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban selama 2 hari ke belakang begitu ya. Dan juga menyusun strategi-strategi yang akan kemudian dikerahkan dan juga dilakukan untuk pencarian yang dimulai esok hari. Dan informasi dari Basarnas dari penanganan longsor Cisarua begitu ya, Valen dan juga saudara. Esok hari ini akan ada penambahan alat berat yang dikerahkan. Kalau di malam hari ini begitu ya, Valen dan juga saudara, di TKP tepatnya di lokasi longsor ini sudah ada paling tidak 5 alat berat yang sudah disiapkan untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban besok hari. Dan dari 5 itu besok, Valen dan juga saudara, dari Basarnas ini juga akan menambah sekitar 3 atau 4 alat berat. Ini dilakukan gitu ya, Valen dan juga saudara, karena penggunaan alat berat dalam pencarian korban ini menjadi hal yang penting dan juga krusial untuk memudahkan pencarian korban. Karena kalau dilihat dari Basarnas menyebut bahwa mayoritas dari korban yang hingga saat ini berhasil ditemukan begitu ya, ini posisinya berada di bawah reruntuhan. Dan diharapkannya tentunya dengan adanya alat berat yang dikerahkan, reruntuhan-reruntuhan ini bisa segera ditangani sehingga korban ini bisa dengan lebih mudah dan juga lebih cepat ditemukan. Dan untuk hari ini, Valen dan juga saudara, tim SAR gabungan yang terdiri dari ratusan personel begitu ya, ini berhasil mengevakuasi sebanyak 14 body pack begitu ya dari TKP longsor, di mana kalau dijumlahkan dengan temuan kemarin yakni sebanyak 11 body pack, itu artinya di hari kedua ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 25 body pack korban begitu. Dan dari 25 tersebut ini langsung dilarikan ke puskesmas setempat begitu untuk dilakukan identifikasi oleh DVI Mabes Polri. Dan dari ke-25 tersebut, Valen dan juga saudara, 11 body pack atau 11 korban hilang ini telah berhasil diidentifikasi. Artinya tim DVI ini masih melakukan proses identifikasi untuk 14 body pack lainnya. Dan dengan total ditemukannya 25 body pack hari ini, itu artinya kurang lebih masih ada 90 korban hilang lagi yang masih akan terus dicari esok hari, Valen dan juga saudara. Tapi kalau kita berbicara pencarian hari ini secara keseluruhan, ini bisa dibilang lancar begitu ya. Dari pukul 8 hingga pukul 16 atau sekitar pukul 16 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack. Dengan kalau kita melihat prediksi dari BMKG yang sebelumnya menghimbau tim SAR gabungan untuk berhati-hati dengan cuaca karena ini masih puncak musim hujan di Jawa Barat dan juga di Kabupaten Bandung Barat. Tapi di hari ini cuacanya relatif aman dari hujan begitu ya, sehingga pergerakan dari tim SAR ini bisa dimudahkan. Dan juga kontur tanah yang saat ini adalah tanah di mana lumpur begitu ya, sebelumnya kalau terkena hujan akan lebih lembek begitu ya,
dengan tidak adanya hujan hari ini, tanahnya relatif lebih mengering dan aman untuk dipijak dan juga aman untuk dimasukkan alat berat. Dan hari ini tidak hanya alat berat, Valen dan juga saudara, yang juga dikerahkan ini adalah K9 dari kepolisian untuk membantu melakukan pencarian. Valen, dan diharapkan besok pada pukul 6.30 ini tim SAR gabungan akan memulai proses pencarian dengan terlebih dahulu apel, dan pukul 8 ini akan dimulai di esok hari proses pencarian. Valen. Melaporkan langsung Kabupaten Bandung Barat, jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di sela-sela upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf pun bergegas menggantikan posisi Trenggono sebagai pemimpin upacara. Kondisi Pak Menteri sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengungkap kondisi kesehatannya lewat akun Instagram pribadinya. Trenggono terlihat berbaring di rumah sakit sambil menerima telepon dari Presiden Prabowo yang menanyakan kondisinya. Trenggono bilang, "Saya dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, observasi dokter menyatakan tak ada masalah, hanya kelelahan." Menteri Sakti Wahyu Trenggono masih diliputi duka karena keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan ditimpa musibah kecelakaan pesawat ATR 42500. Prosesi penyerahan jenazah dilakukan di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jenazah diserahkan keluarga kepada negara untuk dimakamkan secara kedinasan. Ketiga jenazah itu atas nama Yoga Naufal, pegawai operator foto udara Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ferry Irawan yang juga merupakan salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Suasana haru pecah saat putra almarhum mengumandangkan azan sebelum peti jenazah dikuburkan. Serta Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas dalam musibah jatuhnya pesawat ATR 42500 yang menewaskan 10 orang awak dan penumpang. Pesawat mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan resmi berakhir usai ditemukannya korban ke-10. Kotak hitam diserahkan ke KNKT untuk proses investigasi penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500. Upacara kedinasan mengiringi prosesi pemakaman pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Ferry Irawan yang jadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarga yang berduka menerima musibah dengan tabah. Anak almarhum mengumandangkan azan sebelum peti jenazah sang ayah dimasukkan ke liang lahat. Kesedihan keluarga juga mengiringi pemakaman jenazah kopilot pesawat ATR 42500 Muhammad Farhan Gunawan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Farhan Gunawan ditemukan di kedalaman jurang 300 meter. Jasadnya dievakuasi menggunakan helikopter karena terkendala medan yang cukup sulit.
Warga berterima kasih atas upaya tim evakuasi gabungan yang telah berhasil menemukan seluruh korban. Lihat dalam 7 hari terakhir, 8 hari proses pencarian di medan yang sangat sulit, kita sangat apresiasi kerja kerasnya teman-teman semua sampai akhirnya bisa menemukan seluruh kru dan penumpang yang menjadi korban dalam penerbangan. 7 hari pencarian dengan tantangan cuaca dan medan yang ekstrim. Misi kemanusiaan tim SAR gabungan mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan berakhir. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 10 korban pesawat ATR 42500. Korban-korban yang kita temukan hari ke-7 kita bisa melaksanakan operasi dengan optimal untuk mengevakuasi seluruh korban yang sudah ditemukan. Operasi pencarian dan evakuasi terhadap kecelakaan pesawat Papa Kilo Tenggo Hotel Tenggo saya nyatakan selesai. Black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 telah diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Rekaman kotak hitam ini akan diinvestigasi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 hari. Diketemukannya black box ini dimaksudkan adalah untuk menjawab teka-teki apa penyebab dari kejadian tersebut. Maka kita ingin mengetahui lesson learned dari kejadian ini, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk perbaikan agar keselamatan khususnya transportasi udara ini akan lebih aman ke depannya. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 sempat dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 lalu. Pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar dengan membawa 3 penumpang dan 7 kru. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Aksi tabrak lari seorang supir mobil pickup terjadi di Sukoharjo pada Sabtu siang. Usai menabrak kedua pemotor, pelaku nekat melarikan diri dengan menyeret kendaraan korban dan merobohkan tiang listrik. Amuk warga tak terhindarkan saat terjadi tabrak lari di Jalan Joko Tingkir Makam Haji Sukoharjo pada Sabtu siang. Seorang sopir pickup menabrak 2 pengendara motor. Bukannya bertanggung jawab, pelaku justru tancap gas melarikan diri. Warga langsung membawa korban tabrak lari ke rumah sakit untuk perawatan medis. Warga lainnya mengejar pelaku, kemudian ditangkap di daerah Tegalsari, Lawean. Posisi saya keluar rumah, terus tahu ibunya itu keseret, terus lepas seretan itu ibunya, motornya terus atlet ke belakang, terus landang lagi nabrak bapaknya, itu nyeret bapaknya sampai depan warung Madura itu. Terus habis itu diberhentikan, mobilnya itu dipecahin kacanya, terus dia mundur nabrak tiang listrik itu. Habis nabrak tiang listrik dia melarikan diri. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti sebuah mobil pick-up. Beberapa TKP tabrak lari yang memang orang tersebut dengan sengaja meninggalkan TKP tanpa membantu korban laka-lantas tersebut. Dan saat ini pelaku sudah bisa diamankan di Polsek Grogol, dan kemudian kami terkait dengan detail-detail korban dan lain sebagainya kami dalam proses penyelidikan. Polisi menahan pelaku di Polsek Grogol, Sukoharjo. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasi usai jeda, Saudara, seorang warga terdampak longsor di Cisarua, Bandung Barat mencari 7 orang keluarganya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, hingga Minggu malam sebanyak 650 jiwa, mulai dari lansia hingga anak-anak masih bertahan di pengungsian. Salah satu korban longsor mencari 7 orang keluarganya. Tak pernah terbayangkan di benak Elah Rahmatika, musibah longsor menimpa tempat tinggalnya yang ada di area Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini Ella menunggu kabar dari 7 orang keluarganya yang masih belum ditemukan. Di hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, total ada 25 kantong jenazah dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi. Dan total 11 korban sudah diidentifikasi. Saudara, sebanyak 25 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi dan 11 diantaranya berhasil diidentifikasi. Longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat ini menyisakan duka, saudara. Seorang korban longsor kini tengah mencari 7 orang keluarganya yang masih belum ditemukan. Dan sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Ibu Elah Rahmatika yang merupakan korban longsor yang mencari keluarganya. Selamat malam, Teh Elah. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Teh Ella, kami turut prihatin atas musibah yang Anda alami. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Teh Ella ini di mana? Ya, saya lagi di posko pengungsian, Mbak. Posko pengungsiannya itu hanya ada 1 dari 3 kampung yang terkena longsor, Teh Ella? Iya, cuma ada 1, cuman ya ada yang ngungsi ke rumah saudara terdekatnya gitu. Sebagian. Teh Ella, ini kami mendapatkan informasi kalau anggota keluarga Teh Ella hingga saat ini masih dalam pencarian. Ada 7, benar Teh? Benar sekali, Mbak. Apa sudah ada informasi terkait keberadaan mereka? Belum ada sampai sekarang. Oke. Kalau dari informasi tim SAR atau yang mencari hingga saat ini warga yang yang masih dinyatakan hilang begitu, bagaimana model informasinya? Kalau ketemu dikabarinkah ke pengungsian atau ada posko sendiri, Teh? Ya paling dikasih tahu ke posko pengungsian ke keluarganya gitu. Dalam proses pencarian ini apa Teh Elah juga dibolehkan untuk mencari, Teh? Saya sih pengennya begitu, tapi saya juga agak merasa takut kalau saya harus naik ke sana gitu. Oke. Teh, saya boleh tanya, 7 orang yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian, ini memang tinggal bersama Teh Elah atau tinggal di lokasi berbeda, Teh? Tinggalnya sih satu kampung, tapi ya rumahnya berbeda. Oke. Jaraknya jauh? Enggak terlalu jauh. Oke. Tapi Teteh udah mencari di pengungsian itu karena kan informasinya ada 650 korban juga yang turut mengungsi di tempat pengungsian, Teh. Iya, saya sempat mencari ke seluruh yang ada di sini, tapi ya saya nggak menemukan mereka. Berarti untuk di pos pengungsian atau di tempat pengungsian itu sudah dipastikan ya Teh dalam daftar nama yang dituliskan tidak ada keluarga Teteh ya di situ? Iya. Sudah dipastikan tidak ada. Oke, Mbak Elah, ini kan saat musibah terjadi, ini informasinya dini hari. Apa kegiatan Mbak Elah dan keluarga saat itu? Bagaimana pertama kali mendengar ada bencana longsor ini, Mbak? Ya, pada saat kejadian itu, 1:30 malam itu, kita semua lagi tertidur lelap. Cuman suami saya yang mendengar suara gemuruh yang dari atas itu. Lalu? Sampai setelah sampai getarannya itu kerasa gitu. Sampai bangunin saya, suruh bangun, suruh lihat keluar gitu sama dia. Lalu setelah itu Teteh langsung keluar dan banyak sekali orang berlarian begitu, Mbak?
sebelumnya nggak lihat yang berlarian, cuman mendengar yang berteriak-teriak itu di luar. Oke. Kondisi rumah Mbak Ella sendiri gimana, Mbak? Kondisi rumah saya sih sama orang tua masih aman, tapi di pinggirnya itu udah longsor. Kemarin saya lihat ke atas itu, makanya saya nggak berani untuk pulang dulu lagi ke atas. Agak merasa takut sih, Mbak. Oke. Berarti saat kejadian itu langsung tidak ada sinyal atau sudah bagaimana dengan komunikasi dengan keluarga yang hingga saat ini masih dicari Teh? Memang tidak ada sinyal, tidak bisa ditelepon atau bagaimana? Iya, soalnya mau menghubunginya gitu gimana gitu. HP saya dari kemarin itu kan di sana itu lagi mati lampu 1 hari 1 malam, gak nyala-nyala lampunya. Jadi pas itu baterai HP saya itu mati, nggak bisa menghubungi siapapun. Oke. Kalau dari ketua RT ada fasilitas untuk dibantu pencariannya, kemudian mungkin memberikan fasilitas handphone gitu, Mbak. Mungkin kan memang kalau handphonenya Mbak Ella sendiri baterainya mati. Nah, tapi kalau ada bantuan mungkin dari warga sekitar? Nggak ada sih, cuman ya paling menghubungi yang mau jemput ngungsi aja gitu. Oke, berarti benar-benar hilang kontak ya dengan 7 anggota keluarga ini ya, Mbak? Iya, pas saya sampai ke posko ini, saya coba hubungin itu semuanya itu kontaknya itu checklist 1 semua, nggak ada yang aktif gitu. Tapi mungkin memang rumahnya berbeda ya Mbak Ella dengan 7 anggota keluarga ini. Tapi adakah tetangga yang kemudian juga dikenal yang ketemu di tempat pengungsian? Ada banyak. Semuanya itu saya kenal semua gitu. Soalnya kan satu kampung, Mbak. Oke. Lalu apa kata mereka dengan 7 keluarga yang hingga saat ini masih dicari? Ya katanya mungkin udah nggak terselamatkan gitu, mungkin mereka tertimbun, yang sabar aja kata mereka begitu. Tapi tetap kami doakan ya Mbak Ella, ini kan proses pencarian masih terus dilakukan tim SAR. Semoga selanjutnya ada kabar baik, apalagi saat ini juga hari ini tadi kondisi di wilayah pencarian ini kan didukung dengan kondisi yang cerah. Mbak Ella, udah berapa lama Mbak Ella tinggal di lokasi ini, Mbak? Saya sudah 2 hari, Mbak, di sini. Kalau tempat tinggal, di tempat Mbak tinggal ini sudah pernah ada potensi longsor yang terjadi sebelumnya? Nggak ada, Mbak. Ini baru pertama kalinya terjadi longsor. Oke. Nah ini kan longsor ini terjadi karena ada musibah ini ya, karena cuaca ekstrim, hujan deras begitu. Apa sebelumnya sudah ada imbauan terkait dengan cuaca ekstrim yang mungkin berpotensi memang terjadi longsor seperti ini? Saya sih selama di sini ya belum pernah mendengar, tapi ya kata orang-orang sih ada yang bilang ada ramalannya gitu, yang akan terjadi longsor, tapi nggak tahu di titik mana-mananya gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak Ella, sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di Kompas TV, Kompas Malam. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses pencarian keluarga dari 7 anggota keluarga Mbak Ella semoga besok ada hasilnya dan bisa kembali bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Selamat malam Mbak Ella, terima kasih sekali lagi dan sehat selalu. Ya, sama-sama, Mbak. Saudara, curah hujan yang tinggi di Purbalingga, Jawa Tengah sejak Jumat pagi hingga malam mengakibatkan banjir bandang yang membawa material kayu berukuran cukup besar. Ratusan warga terdampak dilaporkan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk perhatian wilayah bawah kali Babangan seperti ini ya, ini kali yang awalnya kecil sudah melebar luar biasa. Banjir bandang melanda Desa Serang dan Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah terendam banjir lumpur. Tak hanya itu, banjir bandang juga membawa material kayu berukuran cukup besar hingga berserakan di halaman rumah dan jalan raya. Jalan utama kabupaten menuju lokal wisata Desa Serang pun tertutup total.
Saat hujan deras mengguyur, salah seorang warga mendengar suara keras seperti angin kencang. Sekitar jam 2, saya tahu-tahu ada dengar suara peletak-peletak, kirain itu puting beliung. Pas saya keluar, itu air udah masuk ke rumah. Terus saya sama itu naik sama puing-puing ke atas gitu, udah sambil teriakin anak-anak. Waktu itu hujan deras atau gimana? Pas kejadian? Kalau di sini sih nggak hujan deras, paling malam aja, pas siang gerimis-gerimis aja. Tapi nggak tahu kalau di... Sementara itu, saat banjir bandang terjadi, korban lain bernama Teguh, warga desa Sangkanayu, Kecamatan Merebet, sempat terjebak saat berupaya menyelamatkan diri dan keluarganya. Diri, anak sama istri saya lari, terus lari keluar dari sini, udah ada air, udah ada kayu-kayu itu yang besar-besar. Saya sempat nggak bisa keluar. Terus saya terpaksa lah intinya ya, sebenarnya saya nyawa sama anak sama istri, aku popong gendong. Terus udahlah. Selamat semua tapi Alhamdulillah selamat, awas semua selamat. Terus kondisi rumah gimana? Kondisi rumah alhamdulillah saya, tapi yang di belakang hancur, dibawa arus semua. BPBD Purbalingga menyatakan, 1 orang meninggal akibat banjir bandang yang menerjang Purbalingga pada Sabtu dini hari. Selain korban meninggal, puluhan rumah warga rusak diterjang banjir bandang. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Informasi usai jeda, saudara, banjir masih merendam perumahan Periuk Kedamai, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka. Saudara, hingga Minggu malam banjir masih merendam perumahan Periuk Kedamai, Tangerang, Banten. Warga mengungsi ke posko meski sebagian memilih bertahan di rumah mereka. Hingga Minggu malam banjir di perumahan Periuk Kedamai, Tangerang belum juga surut. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Petugas dan relawan masih berpatroli untuk membantu warga yang memerlukan pertolongan dan evakuasi. Sebelumnya banjir setinggi 4 meter menerjang perumahan warga di Periuk Kedamai, Tangerang pada Jumat lalu. Hingga Minggu malam banjir di kawasan Tangerang masih belum surut. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeyang, dan juru kamera Adini Anissa. Zefanya, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut? Dan bagaimana nasib warga? Kemana mereka mengungsi? Ya Valen, untuk menunggu air banjir surut ini tentu masih menunggu ya, karena kalau dari pantauan kami hingga malam hari ini ketinggian air masih berkisar 1,5 meter hingga 3 meter. Ini kalau tempat saya melaporkan dari Komplek Perumahan Periuk Damai, Kota Tangerang, Banten, di mana memang ketinggian air ini bervariasi, Valen. Kalau di sini ada RW 8, tempat saya melaporkan di RW 8 sendiri ini ada 5 RT yang terdampak, dan paling parah ini di RT 8, ketinggian airnya ini masih sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Memang banjir, kabar yang kami terima dari warga setempat ini terjadi sejak hari Jumat pagi kemarin, dan hingga Minggu malam ini dari kami lihat memang untuk surut air banjir ini cukup memakan waktu begitu ya, memang kabarnya bisa berhari-hari. Sementara itu untuk warga sendiri ini sudah ada yang mengungsi, sudah ada posko pengungsian yang tersedia, yakni ada di Masjid Jami Al Jihad begitu, yang lokasinya persis di sebelah perumahan Periuk Damai ini. Namun masih ada sebagian warga juga, Valen, ini yang memilih untuk berdiam di kediamannya masing-masing di lantai 2 rumah mereka begitu ya. Namun sebagian warga mayoritas
mengungsi ke posko yang ada, dan juga posko dapur umum ini juga sudah tersedia begitu ya. Nah, untuk warga yang masih memilih tinggal di kediaman masing-masing, Valen, ini juga untuk bantuan logistik seperti makanan siap saji, kemudian peralatan kebutuhan sehari-hari, lalu obat-obatan ini juga terus disalurkan oleh tim yang berjaga. Kami lihat di sini ada dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya, lalu juga ada BPBD Jakarta, lalu ada sejumlah organisasi masyarakat lainnya ini yang saling bergotong royong di sini untuk terus menyalurkan bantuan. Karena Valen dan juga saudara, kalau Anda lihat di belakang saya ini memang gambarnya gelap sekali begitu situasinya, karena memang listrik ini dipadamkan selama air masih menggenang cukup tinggi, yakni masih ada ketinggiannya di atas 2 meter, sehingga warga yang bertahan ini tentu hanya bisa mengandalkan lampu emergensi ataupun lilin di rumah masing-masing. Aktivitas sehari-hari tentu terhambat, tapi lagi-lagi logistik ini terus diupayakan, disalurkan, dan juga beberapa warga memilih untuk pada akhirnya dievakuasi mengungsi begitu ya. Sementara itu bantuan makanan siap saji sudah ada, logistik juga sudah. Nah, tadi kami baru saja menerima informasi bahwa ternyata dari Wali Kota Tangerang ini juga sudah mengunjungi posko pengungsian untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari para korban banjir ini, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Adini Anissa. Salam sehat selalu untuk Anda, teman-teman. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor, warga Kampung Durian, Aceh Tamiang masih bertahan di pengungsian. Warga berharap dapat segera direlokasi. Saudara, 2 bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor, warga Kampung Durian, Aceh Tamiang masih bertahan di pengungsian. Warga berharap dapat segera direlokasi. Kondisi Kampung Durian di Aceh Tamiang kini masih tertutup lumpur tebal pasca diterjang banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Warga Kampung Durian berharap bisa segera direlokasi, di mana warga di sini mengaku sudah menjalani pendataan penerima hunian sementara, namun belum mendapat informasi kapan mereka akan direlokasi. Tanggapannya ya Ibu, setuju lah direlokasi daripada harus tiap tahun kena dampak banjir begini. Kalau untuk huntaranya Ibu belum pasti. Apa kami ditaruh di Huntara atau belum? Pendataannya Bu udah berjalan atau belum? Udah berjalan. Sementara itu, pemerintah memastikan pembangunan hunian sementara di Pidijaya terus dikebut. Pemerintah daerah Pidijaya mengklaim pembangunan Huntara sudah rampung 50% dan ditargetkan selesai sebelum Ramadan. Dan saudara, saksikan konser amal gitaris untuk negeri, donasi untuk pemulihan Sumatera yang akan tayang di Kompas TV pada Senin 26 Januari 2026 pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Donasi ini disalurkan melalui QR Code yang muncul di tayangan Kompas TV, termasuk selama konser yang disiarkan secara langsung esok pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga saudara, 7 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.